Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Rudi. Kali ini kita akan membahas suatu penyakit yang dinamakan dengan kutil kelamin atau sering disebut dengan kondiloma acuminata. Simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, penyakit kutil kelamin atau kondiloma acuminata merupakan suatu penyakit yang menyerang dari sekitaran rongga kelamin ya teman-teman, atau bisa juga menyerang rongga anus ya teman-teman, sekitaran rongga anus, di mana kutil kelamin ini bisa menyerupai jengger ayam atau bunga kol. Jadi penyebab kutil kelamin ini merupakan disebabkan oleh virus HPV ya teman-teman. Umumnya disebabkan oleh virus HPV 6 dan 11. Virus HPV ini ada banyak jenisnya ya teman-teman, ada 40 jenis, dan yang menyebabkan kutil jinak itu adalah tipe 6 dan 11, tetapi bisa juga virus HPV ini menyebabkan yang dinamakan dengan kanker serviks ya teman-teman, yaitu tipe 16 dan tipe 18. Jadi bagaimana cara dokter untuk mengetahui atau mendiagnosa penyakit kutil kelamin? Biasanya cukup dengan melakukan inspeksi atau penglihatan. Nah, dokter biasanya sangat mudah untuk mengenali penyakit kutil kelamin ya teman-teman. Selain itu, untuk mendiagnosa adanya virus HPV, contohnya pada kanker serviks, dokter juga bisa melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pap smear ya teman-teman, di mana nanti dokter akan melakukan inspeksi dalam pada rongga vulva dari wanita, kemudian mengambilnya dengan cara pemeriksaan pap smear ya teman-teman, di mana jika memang betul ada virus HPV, maka pasien biasanya menderita penyakit kanker serviks ya teman-teman. Jadi teman-teman, penularan penyakit kutil kelamin ini atau penyakit kondiloma ini adalah dengan hubungan seksual, baik itu seksual secara vaginal ataupun anal atau oral, itu bisa menularkan virus HPV, dan perkembangannya pun bisa berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang cepat, ada juga yang lambat ya teman-teman. Usia dari terkenanya virus HPV ini atau terkenanya kutil kelamin atau kondiloma ini biasanya pada orang-orang yang aktif secara seksual, yaitu pada usia 18 sampai 35 tahun. Penyakit ini sangat bisa juga ditularkan ke anak-anak melalui contohnya kontak fisik ya teman-teman, contohnya melalui ciuman dan lain sebagainya. Yang pasti penularannya adalah dengan hubungan seksual yang tidak aman, baik itu secara anal, oral, maupun secara vaginal ya teman-teman, atau intravaginal ya teman-teman. Gejala klinisnya selain terdapatnya benjolan, bisa juga terdapat gejala klinis yang lain, contohnya nyeri, kemudian gatal, kemudian bisa juga adanya kecenderungan untuk adanya ketidaknyamanan ya teman-teman pada orang-orang tertentu, sehingga menyebabkan orang tersebut pergi ke dokter untuk berkonsultasi. Jadi teman-teman, penanganan dari kondiloma acuminata ini atau kutil kelamin ini ada bisa menggunakan obat-obatan juga, tetapi paling sering adalah dengan menggunakan yaitu teknik pembedahan ya teman-teman. Dengan pengobatan itu bisa menggunakan yaitu contohnya podopilotoxin, di mana ini nanti akan menekan pertumbuhan dari virus tersebut, sehingga bisa menyebabkan kutilnya itu tidak berkembang dengan baik lagi. Kemudian bisa juga menggunakan imunokumoid, di mana ini bisa meningkatkan sistem imun kita, sehingga nantinya imun kita itu bisa melawan dari virus yang menyebabkan kutil atau kondiloma tersebut. Kemudian bisa juga menggunakan yaitu salep herbal,
yang nantinya contohnya adalah zat aktif katekin yang nantinya bisa ditemukan juga pada teh hijau. Ini juga bisa menekan pertumbuhan dari virus HPV itu. Tetapi dokter juga paling sering menggunakan yaitu namanya asam trichloroacetat ya teman-teman. Tetapi ini biasanya digunakan oleh dokter ataupun tim medis karena ini membutuhkan kehati-hatian dalam penggunaannya ya teman-teman. Kemudian teman-teman, selain dengan salep atau obat oral yang diminum, dokter juga biasanya akan melakukan teknik pembedahan ya teman-teman. Teknik pembedahannya pun ada beberapa jenis. Ada teknik pembedahan yaitu yang paling sederhana adalah eksisi. Ini pembedahan biasa, biasanya dokter melakukannya di ruang operasi ya teman-teman, dan menggunakan anestesi lokal sehingga pembedahannya bisa steril. Ini merupakan hal yang paling sering dilakukan. Selain eksisi biasa, juga bisa menggunakan cryosurgery ya teman. Cryosurgery ini merupakan pembedahan dengan menggunakan nitrogen cair. Nah, jadi sering juga disebut dengan bedah beku teman-teman. Jadi kutilnya itu dibekukan terlebih dahulu dengan menggunakan nitrogen cair, kemudian nantinya akan dilakukan pengelupasan pada kutil tersebut. Kemudian bisa juga menggunakan terapi sinar laser. Terapi sinar laser ini juga bisa digunakan atau opsi untuk menghilangkan atau membuang dari kutil kelamin tersebut. Kemudian bisa juga menggunakan arus listrik yang disebut dengan electrosurgery. Nah, ini nantinya bisa juga menjadi opsi atau pilihan dokter untuk menghilangkan kutil kelamin tersebut. Jadi teman-teman, untuk mencegah dari penyakit ini, bisa juga kita melakukan yang dinamakan dengan vaksinasi. Vaksinasi HPV bisa mencegah timbulnya penyakit kondiloma pada orang-orang yang berisiko terkena penyakit ini. Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat saya tentang penyakit kondiloma acuminata. Pesan yang paling penting dari penyakit ini adalah jangan melakukan hubungan seksual yang tidak aman, atau selalu gunakan pelindung diri saat berkontak seksual dengan pasangan Anda atau bagi orang-orang yang berisiko ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat saya tentang penyakit kondiloma acuminata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini serta tanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan. Terima kasih teman-teman, salam sehat.